Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung saja review Manchester United menghadapi Real Betis. Manchester United meraih kemenangan 3-2 menghadapi tim dari Spanyol. Ada hal yang berbeda jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang langsung ingin gua soroti, yaitu adalah menit bermain. Ini terkait dengan situasi fisik dari para pemain Manchester United, di mana di pertandingan sebelumnya Erik ten Hag hampir selalu atau bahkan selalu yang menurunkan tim utama ini di babak pertama dan mengganti sebagian besar, kalau tidak hampir seluruhnya bahkan ya, pemain ini ketika memasuki babak kedua. Jadi praktis memang tim utama ini bermain dengan 45 menit. Tapi di pertandingan menghadapi Real Betis ini diperpanjang 15 menit masuk ke babak kedua. Artinya secara total 60 menit. Dan di 60 menit tersebut Manchester United menurut gue tampil luar biasa, tampil fantastis. Bukan hanya mereka mampu mencetak gol, tapi juga yang menurut gue oke lah mencetak gol, menang. Tapi bagaimana permainan baik itu secara kolektif dan juga individu dari pemain-pemain Manchester United. Gue melihat mereka bekerja keras, mereka determinasinya tinggi, bola dialirkan dengan sangat cair. Banyak juga pergerakan misalnya ya, dengan ataupun tanpa bola, out of possession ataupun dengan possession. Enak untuk dilihat ya, walaupun tentu saja Manchester United kebobolan 2, di mana 2 gol tersebut kalau gue lihat memang banyak kontribusi itu dari kesalahan individu. Gol pertama dari Real Betis misalnya bagaimana Tommy Heaton ya melakukan kesalahan di sana, dan gol kedua dari Real Betis gue menilai kedisiplinan dari pemain belakang dalam memarking pemain dari Real Betis yang akhirnya bisa mencetak gol tersebut. Kalau gue lihat Jonny Evans nampak out of position di sana sehingga ada free header dari pemain Real Betis. Namun permainan Manchester United ini yang lebih ingin gue saksikan sebenarnya di pertandingan tadi, dan gue sangat terhibur, gue happy bahkan dengan melihat bagaimana cara Manchester United bermain. Erik ten Hag sama seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya menurunkan pakem atau formasi 4-2-3-1 yang berkembang menjadi 3-2-5 ya, bahkan ketika menyerang possession dengan menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan dari Real Betis dengan menempatkan 3 pemain di belakang, satu full back yang inverted ke tengah, atau kadang juga menggunakan 4-2-4. 4-2-4 ini yang lebih sering gue saksikan. Gue bisa salah tapi itu yang gue lihat ya. Bagaimana memang Christian Eriksen dan juga Casemiro ini menjadi jangkar di lini tengah, sementara pemain-pemain seperti misalnya Jadon Sancho, Rashford, Amad Diallo, dan juga Scott McTominay ini lebih didorong ke depan. Kurang lebih menggunakan sistem false nine dengan pemain atau penyerang yang ditempatkan di tengah. Dua itu adalah Scott McTominay dan juga Jadon Sancho yang menurut gue memberikan kontribusi utamanya dengan pergerakan tanpa bola, sehingga ini bisa membuka ya pertahanan dari Real Betis. Lalu Amad Diallo dengan Marcus Rashford menurut gue tampil fantastis di 60 menit ya, sebelum Marcus Rashford akhirnya juga ditarik karena cedera. Gue melihat pergerakan-pergerakan yang berbahaya, terutama penetrasi-penetrasi dengan bola yang dilakukan oleh 2 pemain ini, sehingga ya cukup merepotkan pertahanan dari Real Betis. Di lini pertahanan, Victor Lindelof, Harry Maguire menurut gue tampil cukup oke di lini belakang. Seperti gue katakan ya, walaupun Manchester United ini kebobolan 1 gol ketika duet ini bermain, tapi gue lebih menyoroti bagaimana ada kesalahan individu di sana. Aaron Wan-Bissaka tampil oke juga. Yang gue soroti adalah Harry Amos. Walaupun Harry Amos ini memberikan kontribusi di salah satu gol dari Manchester United, tapi bagaimana Harry Amos menurut gue tadi cukup kesulitan untuk mengawal sisi kiri dari Manchester United ya, dengan pemain Real Betis ini juga cukup sering mengeksplorasi bagian dari back kiri yang ditempati oleh Harry Amos. Nah, dari pertandingan ini kalau gue lihat misalnya dari statistik secara keseluruhan nampak memang berimbang. Kenapa bisa berimbang? Kalau menurut gue ini kontribusi terutama untuk Real Betis banyak terjadi di babak kedua, di mana ketika Manchester United melakukan banyak pergantian di sana, gue melihat ada penurunan kualitas. Walaupun Manchester United tetap lebih dominan, tapi sekali lagi ya kualitas itu menurun. Dan di sini gue lihat ya, apalagi kalau bukan kedalaman skuad, kualitas dari Manchester United yang
banyak berperan di sana. Kalau gue lihat juga pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya di babak kedua, tepatnya memasuki menit ke 60-an, memang ada beberapa pemain senior yang dimasukkan di sana. Tapi gue juga melihat banyak pemain junior yang diberikan kesempatan. Seperti biasa Ethan Whitley, lalu juga Will Fish, bahkan bermain dari awal babak kedua ya. Lalu ada Maxi Oyedele, Sam Murray, lalu James Callon, dan juga ya nampaknya itu Hannibal Mejbri. Dan khusus untuk Hannibal Mejbri ini gue melihat situasi yang tidak pasti terkait dengan posisinya, dan dari situ gue prediksi memang kemungkinan besar Hannibal Mejbri mungkin akan keluar dari Manchester United, apakah dengan permanen ataupun dengan status pinjaman. Tapi ya ketika di menit ke-60-an banyak melakukan pergantian pemain dengan banyak juga memasukkan pemain muda, di situ ada penurunan kualitas. Pemain-pemain yang menurut gue bermain cukup oke di babak kedua tidak banyak ya menurut gue secara ringan amatiran. Kalau gue bahkan hanya melihat seorang Toby Collier yang bisa menunjukkan konsistensi ataupun berusaha paling tidak ya menunjukkan kualitasnya dengan juga mengangkat atau mempertahankan paling tidak kualitas dari lini tengah Manchester United, Toby Collier. Pemain lain mungkin yang agak sedikit lumayan adalah Mason Mount. Yang lain menurut gua ya masih so-so lah levelnya. Namun tidak masalah, ini masih uji coba ya. Ini merupakan rangkaian persiapan untuk menghadapi musim depan, dan jangan lupa Manchester United pun juga masih bermain tanpa pemain-pemain pilarnya seperti kayak Bruno Fernandes misalnya, Lisandro Martinez juga, Luke Shaw, yang gue pikir ketika mereka bermain, terutama Bruno Fernandes, ini bisa jadi memberikan impact yang juga sangat besar. Misalnya tadi di situasi 4-2-4. Ya, di depan kalau seandainya memang Bruno Fernandes ditempatkan sebagai salah satu false nine, di mana dia juga sudah pernah bermain di posisi ini sebelumnya ya. Jika dibandingkan misalnya dengan Scott McTominay, jelas kualitas Bruno Fernandes ini ada di atas. Pun juga Harry Amas misalnya, tadi dia ada ketidakkonsistenan ya, tampil tidak konsisten di babak pertama. Kalau ini diturunkan misalnya seorang Luke Shaw dengan asumsi situasi fisiknya sudah oke, ya ini tentu saja ada penambahan kualitas di sana. Pun juga seorang Lisandro Martinez dengan kualitas dari progressive passing yang ya dia memiliki atribut di sana. Manchester United tampil tanpa Leny Yoro dan juga tanpa Rasmus Højlund yang cedera ya. Kalau gue lihat ini ya ada beberapa pemain yang tampil bagus seperti gue katakan tadi, Toby Collier tampil oke, Marcus Rashford juga tampil bagus, Jadon Sancho tanpa pergerakan tanpa bolanya ya, ini cukup menyulitkan di sana, dia bergerak juga sangat aktif. Tapi lagi-lagi ya, Amad Diallo, pemain ini yang menurut gue ya mengambil alih atensi di pertandingan. Tampil luar biasa menurut gue seperti di beberapa pertandingan sebelumnya, dan Erik ten Hag pun juga sudah mengatakan kalau musim ini nampaknya akan jadi musim dari Amad Diallo. Dan kalau melihat konsistensi dari permainan Amad Diallo di preseason, ya ini sangat sangat bisa terjadi ya nanti ketika musim resmi sudah dimasuki oleh Manchester United. Bahkan gue menilai Amad Diallo tidak perlu tunggu 60 menit ya, mungkin 45 menit sudah bisa ditarik, karena bagaimana kualitas permainannya sudah sangat terlihat. Dan uji coba pertandingan seperti ini misalnya, ini kan bukan untuk mengejar kemenangan saja, tapi juga bagaimana menilai dan juga memberi kesempatan kepada para pemain lain. Sehingga gue kadang berpikir seperti tadi sempat gue tweet bahwa pemain seperti Amad Diallo misalnya ini sudah bisa ditarik. Lalu gue juga melihat misalnya pemain seperti siapa tadi, Christian Eriksen itu juga sudah bisa ditarik, yang memberikan kontribusi yang bisa terlihat walaupun tidak menonjol. Namun gue pada saat itu lebih berpikir kenapa tidak dibiarkan atau memberi kesempatan seorang Toby Collier. Lalu juga Scott McTominay ya, dengan memberikan waktu bermain untuk Mason Mount, karena ya beberapa pemain menurut gue sudah bisa terlihat batas kapasitas bermainnya, dan Amad Diallo menurut gue menjadi man of the match di sana. Ada beberapa pemain sebelum gue akhiri video ini yang menurut gue terutama di 60 menit ya, ini terlihat bisa memberikan kontribusi yang bagus di Manchester United.
pemain misalnya seperti Amad Diallo ya jelas, lalu juga gue melihat bagaimana peran dari seorang Casemiro ini juga penting ya, dan menurut gue menjadi salah satu yang ingin gue saksikan seperti gue sebutkan di preview penampilan dari seorang Casemiro yang menurut gue lebih bagus ya level permainannya dibandingkan dengan musim lalu. Pun juga seorang Marcus Rashford menurut gue perlahan tapi pasti menunjukkan kualitas permainan yang berbeda. Sekali lagi ini masih belum selesai, ini masih rangkaian uji coba, masih rangkaian persiapan, dengan harapan adalah tentu saja ketika Manchester United masuk ke kompetisi resmi maka bisa mendapatkan hasil dan juga permainan yang lebih bagus daripada musim lalu. Kurang lebih demikian. Selanjutnya Manchester United ini akan melakoni laga terakhir di pre-season, yaitu pada tanggal 4 Agustus nanti di hari Ahad ya, Ahad pagi akan menghadapi Liverpool. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.